Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya Almaida Dika Irfiansyah dengan NIM 20601244 025. Di sini saya sebagai host. Oke, Lanjut. izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Noval, NIM 20601244 022, PJKRA. Di sini saya sebagai anggota podcast. Perkenalkan, nama saya Aldila Ilham Putratama dengan NIM 206012412099. Di sini saya menjadi anggota podcast. Langsung saja, di kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah podcast untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik. Materi yang kami bawakan hari ini adalah tentang perkembangan pada masa remaja. Kita mulai dari ini aja ya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial remaja menurut Bang Farhan ini gimana, Bang? Oke, untuk perkembangan sosial remaja ya di sosial, khususnya perkembangan sosial, itu remaja condong masih ikut-ikutan bersama temannya. Termasuk di sini lingkungan yang ada di remaja tersebut. Dan biasanya remaja itu terbagi menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert. Yang mana introvert lebih pendiam dan cenderung pemikir, dia bergerak, biasanya melakukan hal-hal sendiri. Dan kalau extrovert itu lebih ramai orangnya, atau bisa diajak ngobrol, biasanya lebih sosial gitu. Kalau menurut Bang Deka sama Bang Ilham gimana? Siapa dulu nih? Bebas aja lah. Terah. Introvert kan bahas fenomena introvert sama extrovert ini, Bang ya. Kira-kira ada nggak penyebab khusus atau internal atau eksternal dari anak itu yang bikin anak itu jadi introvert atau extrovert gitu? Iya Bang, untuk internalnya tuh biasanya keluarga ya. Biasanya kalau misalnya orang tuanya condong pendiam gitu, anaknya lebih pendiam. Dan itu masuknya ke pergaulannya juga. Ekstrovert juga masuk. Biasanya bawaan dari kecil sih Bang kalau kayak gitu. Kalau Bang Ilham gimana Bang tambahannya? Kalau introvert menurut saya itu ya bisa terjadi karena faktor, kemarin kan saya baca itu bisa terjadi karena faktor genetik atau keturunan. Terus mungkin ya dari lingkungan lingkungan keluarga atau dari kebiasaan orang tua kan nanti biasanya anak itu bisa merekam secara otomatis gitu Bang. Menurut Mas Ilham ini sekarang, kalau ada nggak kelebihan atau keunggulan dari salah satu lah, introvert dulu apa extrovert dulu, boleh? Gimana? Kelebihan sama kekurangannya introvert apa sama extrovert? Kalau dari keunggulan kelebihan anak introvert itu biasanya terbiasa melakukan berbagai hal sendiri. Terus membuat orang introvert cenderung lebih mandiri dan tak bergantung pada orang lain. Mungkin kalau untuk yang ekstrovert kurang bisa memahami kalau dari saya pribadi. Mungkin Mas Farhan bisa menjelaskan. Tambahan dari saya sih, kalau introvert itu lebih, ya benar tadi, lebih condong bisa mandiri. Tapi kelemahannya tuh kalau misalnya diajak kerjasama ya Bang, tugas-tugas kerjasama gitu, kalau di masa remaja di sekolahnya atau di dunia kerja itu lebih sensitif kalau di bagian lapangan Bang. Anak introvert tuh cenderung apa ya, pemikir kan, jadi punya ide-ide yang kadang belum bisa disampaikan. Itu permasalahan yang menjadi momok penting, gimana sih caranya guru itu mengajar agar dia bisa minimal bersosialisasi gitu. Kalau untuk ekstrovert sendiri, ke, kekurangannya itu dia kadang suka ceroboh gitu Bang, karena dia kan
biasanya lebih aktif orangnya. Kadang kurang memikirkan hal-hal apa ya mendasar gitu. Itu juga jadi kelemahan sih Bang kalau menurut pendapat saya. Terus ngomongin soal kemandirian ini Bang ya. Perkembangan remaja itu kan kalau makin dewasa makin rasa bisa mandiri, bisa punya keinginan lepas dari orang tua gitu. Terus ada nggak pengalaman Bang Farhan sama Mas Ilham ini soal pengalaman ini? Ingin bisa mandiri apa gimana gitu? Kalau dari saya dulu ya, kalau dari saya pribadi, sempat dulu ingin belajar hidup sendiri kayak contohnya kayak misal Mas Dika, Mas Farhan sekarang kan kuliah di UNY yang asalnya bukan dari Jogja. Nah, kemarin saya juga ingin seperti itu biar gimana ya? Soalnya kan udah dari SD, SMP, SMA udah ada orang tua terus. Jadi pengen Keluar Jogja, niatan gimana? pengen keluar Jogja gitu, pengen Ya, rantau ada apa? niatan pengen keluar Jogja, merantau. Ya biar bisa ngerasain ini loh caranya hidup sendiri. Toh juga kan di kota orang kan apalagi nggak punya saudara kan juga pasti buat adaptasi itu nggak gampang tuh. Untuk Bang Farhan sendiri gimana Bang? Kalau kalau saya sendiri ya untuk pengalaman seperti itu didapatnya sih waktu SMA. SMA tuh perkembangannya kalau saya sendiri pengennya di luar rumah ya. Tapi semenjak ini juga masuk ke faktor tadi introvert atau extrovert. Mungkin saya tuh masuknya ke introvert. Jadi oke, jadi kedengeran nggak Bang? Lanjut. Oke, jadi karena saya mungkin introvert, waktu mau ke UNI juga sempat mikir-mikir gitu. Karena kelamaan di rumah gitu. Karena udah kelamaan di rumah, jadi nyaman kan, apa-apa ada gitu. Ke UNI malah gimana ya, berpikir 2 kali gitu Bang, untuk pergi ke UNI. Terutama untuk hidup mandiri ya. Tapi di sini juga mungkin saya bisa mengatasinya, solusinya itu mungkin karena tanggung jawab saya harus ke UNY mungkin di semester depan, maka saya harus ke UNY. Kemarin juga udah sempat ke UNY kok, gitu. Cuman belum ketemu sama teman-teman aja. Mungkin gitu sih Bang. Kalau di Pramuka sendiri waktu SMA, karena faktor lingkungan, mungkin saya introvert, cuman karena lingkungan saya aktif ya, saya dituntut aktif, jadi saya bisa aktif gitu, keluar kayak nginep-nginep gitu, lebih banyak di luar rumah malah, bisa seminggu nggak di rumah gitu. Itu sih kalau menurut saya ada faktor internal juga. Maaf. Suaranya ganggu sama sinyalnya juga ganggu. Kalau ngomongin kemandirian ya tadi, pasti kalau kita belajar mandiri itu kan dituntut punya kemampuan kemampuan berpikir sendiri, kemampuan biar bisa hidup sendiri. Itu juga nyambung juga sama perkembangan kemampuan kognitif pada remaja, Bang. Menurut saya pada masa remaja itu kemampuan belajar memori, nalar, terus berpikir secara bahasa pada remaja itu udah beda lah sama anak-anak. Kalau menurut Mas Ilham dulu lah, gimana Mas? Gimana? Perkembangan kognitif pada masa remaja. Misal kemampuan nalar lah, logika anak remaja. Kalau menurut saya remaja itu udah mulai memikirkan apa yang terjadi nantinya ketika melakukan sesuatu. Jadi misal Mas Dika ingin melakukan kegiatan A, nanti mesti Mas Dika udah kayak mikir resikonya, oh nanti kalau gini ya, misal kayak Mas Farhan tadi. Mas Farhan memilih buat mikir-mikir buat apa itu untuk kuliah di UNY. Mas Farhan mungkin udah mikir resikonya kalau nanti kuliah di UNY jauh dari orang tua, terus harus hidup mandiri dan lain-lain. Tapi di sisi lain, Mas Farhan juga ingin ingin lebih hidup mandiri yang sebelumnya tadi waktu SMA mungkin mau nyari apa-apa ada. Jadi udah kayak fasilitas lengkap itulah.
Jadi lebih ke mulai memikirkan apa yang terjadi nantinya ya, ketika melakukan sesuatu ya resiko di belakangnya gitulah Bang. Kalau dari saya sendiri, tadi bener ya kata Bang Ilham. Jadi pemikirannya itu udah mulai merujuk ke ilmu pasti gitu kalau kognitifnya Bang. Jadi dia udah berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu, bukan lagi mitos ya. Maksudnya dalam artian di sini remaja itu udah mulai belajar ilmu pasti, bukan lagi apa ya kekanak-kanakan gitu dalam berpikir. Gitu sih Bang Deka. Kalau menurut saya sendiri sih Bang ya, biasanya anak remaja itu sudah mulai mikirin sebab akibat dari suatu tindakannya. Misal kalau aku mau ngapain, terus kita itu udah bisa mikirin apa kemungkinan yang terjadi kalau kita ngelakuin itu. Jadi kita itu juga bisa belajar tanggung jawab lah, belajar tanggung jawab sama dari keputusan yang kita ambil di awalnya tadi. Kalau Bang Farhan sendiri punya pengalaman kayak gitu nggak Bang? Misal nentuin keputusan yang sulit lah buat masa depan abang sendiri kayak gitu, terus Bang Farhan harus terima resikonya. Iya Bang, pernah Bang. Jadi kan di masa remaja itu saya pernah ini ya mimpi gitu jadi tentara. Nah sebelum masuk tentara saya fleksibel gitu Bang untuk masuk universitas. Kenapa kayak gitu? Karena gini, untuk saya mikir resikonya itu karena kalau saya ambisius gitu untuk menjadi TNI, ada waktu yang terbuang. Makanya saya masuk ke universitas dulu, nyari aman. Kebetulan kan sekarang lagi online nih, jadi saya masih bisa daftar-daftar gitu, Bang. Kalaupun gagal, saya masih di universitas. Jadi ada faktor gimana ya? Penjagaan gitu. Biasanya remaja tuh ada faktor apa ada ide-ide untuk menjaga dirinya gitu tuh. Pemikiran untuk menjaga apa ya statusnya gitu. Jadi nggak ada yang untuk belajar itu nggak ada waktu yang terbuang gitu bang. Kalau saya sendiri pengalaman saya. Kalau Bang Ilham mungkin ada pengalaman seperti itu bang. Kalau pengalaman saya pribadi yang nggak jauh beda sama Bang Farhan ya. Dulu waktu SMA punya keinginan buat jadi angkatan TNI atau polisi gitu. Ya udah nyiapin, tapi ya mungkin rezekinya bukan di situ, malah ya adalah cedera yang harus operasi. Jadi kayak kuliah tuh cuman sekedar buat batu loncatan. Jadi semisal tahun berikutnya kok buat buat meraih, buat mencapai ke target cita-cita yang mau jadi angkatan itu belum bisa, tidaknya masih ada cadangan yang kuliah ini. Jadi buat nyiapin daripada nganggur kan, jadi buat masa depan tuh ya udah mulai menata lah ya, gimana namanya cowok terus remaja kan juga udah mikir buat kedepannya gimana gitu sih Bang. Kalau mau nanya dong, kalau Bang Ilham nih kemarin langsung kuliah atau pernah ini dulu, pernah di rumah dulu gitu setahun? Langsung kuliah. Langsung Jadi kuliah. waktu ya, jadi waktu pas mau pendaftaran kuliah itu kan sebelumnya udah ada kayak persiapan buat pendaftaran angkatan itu kan. Nah, itu udah daftar. Awalnya tuh nggak niat kuliah, mikirnya tuh kan kalau kuliah malah ngeluarin uang. Mikirnya kayak gitu. Jadi pengennya tuh angkatan, tapi ternyata malah nggak, takdirnya bukan di situ. Jadi ya mau nggak mau kuliah juga sekalian buat jaga-jagalah kalau misal di tahun berikutnya kalau angkatan itu masih belum bisa lolos. Itu Bang. Kalau Bang Deka pemikiran kritis gitu Bang, udah ada belum Bang? Kayak contoh sekarang nih kan main bola nih. Nah, itu kuliahnya gimana Bang gitu? Kalau misalnya Abang bisa masuk Liga 1 gitu. Kalau saya Bang ya,
Saya ini belajar gimana ya ngomongnya? Ngatur waktu aja kalau saya, menurut saya. Kalau misal kuliah sama sepak bola barengan, mana yang salah satunya bisa ditinggal dulu apa ditunda dulu kayak gitu. Misal sekarang banyak tugas, terus sore ada latihan. Ya latihan dulu, tugas-tugas bisa dikerjain malamnya. Apa waktu nggak ada latihan, kayak gitu bang. Ini termasuk itu sih resiko yang diambil dari keputusan yang saya ambil dulu. Jadi saya pilih kuliah atau sepak bola, tapi saya milih dua-duanya. Seperti itu sih bang. Kalau menurut saya sendiri ya di sini juga ada faktor orang tua juga ya bang ya, lingkungan, bener nggak sih? Kayak orang tua, udah kamu kuliah aja dulu gitu, sambilan. Ya orang tua tuh biasanya kan orang dewasa tuh ini ya meminimalisir resiko ya bang, ya nggak sih? Apa emang contoh bang Ilham nih kuliah tiba-tiba mau kuliah aja gitu, pasti ada dorongan kan dari orang-orang atau lingkungannya gitu, ya nggak sih bang? Ya betul. Jadi kemarin kan sempat ya gimana ya, saya udah kayak putus asa, sempat ya udahlah mau gini aja, nggak mau kuliah. Kan kuliah tuh gimana ya, sekolah aja dulu SMA jarang masuk, apalagi kan kuliah. Tapi ya dari orang tua masih ada dorong-dorongan, gimana kan buat kedepannya kan, walaupun cuma lulusan S1 tapi itu udah kayak berharga banget gitu loh buat kalau masuk kerja gitu. Itu sih bang. Oh ya, bang Deka kayaknya lakinya lagi nyari tempat nih. Soal lanjut bahas kuliah aja kalau gitu. Kan tadi kan kita bertiga beda-beda ya kuliahnya. Ada yang kalau saya udah pernah ke kampus tapi cuma sekali dua kali. Terus udah sering lah ke kampus. Terus Bang Farhan sendiri belum sama sekali ke kampus. Ada rasanya beda nggak kalau kuliah offline sama online? Misalnya gini, kalau waktu kuliah online sama offline itu kan kesibukannya beda ya. Kalau offline kita harus datang ke kampus, terus harus waktunya itu juga nambah waktu perjalanannya ke kampus. Kalau Mas Ilham sendiri repot nggak bang? Kalau kuliah offline gitu bang? Bang Ilham, Ya Bang Ilham. kalau saya pribadi, karena saya lebih mending sekolah kuliah online daripada offline. Soalnya gimana ya, kalau kuliah online itu malah ngerasa kayak kurang motivasi. Jadi ntar cuma dengerin Zoom-nya itu nggak full dengerin, ntar bisa ketiduran lah atau ditinggal yang lain-lain. Jadi kalau kalau online tuh kayak kurang kurang ada tekan gitulah. Kan kalau offline kan mau nggak mau kita harus nurut sama dosen, harus merhatiin secara langsung. Itu bang. Kalau Bang Farhan, gimana bang? Kuliah online berasa nggak bang? Kayak ini ya, kayak dunia yang berbeda nih. Saya sama Bang Ilham. Kalau kalau dari perkembangan ini ya, perkembangan kognitif saya, yang saya rasakan ya perubahannya atau perkembangannya kuliah online ini, karena saya juga masih masuk ke remaja kan, saya bisa manajemen waktu, bener kata Abang Deka tadi. Ya kalau misalnya sore latihan, malamnya ngerjain tugas gitu kan.
kan Bang Deka ini atlet bola kan. Lebih kerasa manajemen waktunya. Sebelumnya waktu SMA itu saya kayak bangun pagi, misal masuk sekolah jam 7, masih dibangunin orang tua gitu. Kalau sekarang kan udah harus bangun sendiri gitu, lebih mandiri, ngatur waktunya gimana, untuk latihannya juga gimana. Untuk sosialnya sendiri Bang, perkembangan sosial yang saya rasakan, emang mungkin saya nggak ketemu secara langsung teman-teman saya yang kuliah. Yang saya akuin kalau misalnya presentasi gitu udah pada kritis semua Bang. Tapi yang saya dapatkan malah di tempat latihan saya gitu. Karena tempat latihan saya juga kan beraneka ragam ya dari beberapa universitas. Jadi sosial saya malah terasa berbeda gitu Bang. Dalam artian perkembangannya tuh lebih jauh lagi gitu Bang. Kita bisa tahu perkembangan yang terjadi di luar UNY gitu Bang. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Mungkin Bang Dika sendiri yang pernah hybrid, gimana rasanya? Gimana Bang? Kan Bang Deka nih pernah online, pernah offline kan? Nah, yang Bang Deka rasain kayak gimana? Maaf, sinyalnya putus-putus. Bisa diulang Bang? Kalau menurut Bang Deka kayak gimana perbedaan yang kuliah online sama offline? Bedanya itu di ini Bang. Kalau waktu kuliah online itu kita malah bisa kuliah seenaknya aja, kayak kita bisa kuliah di mana aja, kapan aja. Maksudnya kalau kita kuliah jam 12, kita mulainya juga jam 12 itu. Bedanya sama kuliah offline itu kan, kita misal kuliahnya jam 12, kita setengah 12, kita sudah harus siap ke kampus. Sudah ngitung waktunya, sudah sama ngitung waktu perjalanannya juga. Terus ngomongin soal ini ya, sekolah online sama offline. Menurut Mas Ilham, anak zaman sekolah yang masih usia sekolah kan sekarang jarang ketemu, soalnya sekolahnya dari rumah. Itu perkembangan sosialnya terganggu gak Bang? Bang Ilham. Kalau dari yang mungkin yang SMP SMA ya. Kalau yang SMP SMA mungkin dari segi itu namanya perkembangan sosialnya nggak begitu ada perubahan yang jauh, kan justru malah lebih ada waktu banyak buat kalau bahasa Jawanya serawung gitulah. Tapi mungkin kalau yang untuk anak SD mungkin yang sangat berpengaruh banget. Jadi anak SD kan masih anak-anak banget, belum tahu gimana caranya bagi waktu. Jadi pengalaman di sekitar rumah saya itu malah yang anak SD itu lebih banyak bermain daripada belajarnya. Jadi tugas-tugas sekolah itu malah yang ngerjain orang tuanya atau keluarganya. Jadi dari anaknya sendiri itu malah jarang buat ngerjain tugas sendiri karena lebih banyak bermain dan kurang edukasinya dari orang tua sendiri. Gitu Bang. Iya Bang. Kalau menurut saya sendiri juga sama kayak gitu. Maksudnya tanggung jawab perkembangan sosial anak yang pada sisi tanggung jawabnya itu jadi kayak berkurang gitu Bang. Nggak sama kayak kalau sekolah offline. Kan offline bisa dimarahin guru secara langsung kayak gitu. Ada tekanan lah dari teman-teman, dari guru, dari apalah itu. Beda lah. Kalau menurut Bang Farhan, gimana Bang? Jadi kan perkembangannya, kalau yang saya lihat pertumbuhannya sih Bang. Jadi misal SD sama SMP, kan itu masa-masa gerak ya. Kalau SMP sama SD kan minimal kalau ke sekolahan tuh mereka gerak gitu. Bisa ikut olahraga dan guru olahraganya juga bisa membimbing kalau gerakannya salah. Sedangkan kalau misalnya online itu kan biasanya duduk aja gitu kan. Ada yang tiduran di off cam, ada juga orang tuanya malah yang sekolah gitu, anaknya malah main game. Sekarang juga kan lagi zamannya anak-anak tuh udah dikasih HP ya Bang. Jadinya
rata-rata bukan gerak Bang, malah kebanyakan main HP gitu. Itu menurut saya pertumbuhannya bisa terganggu sih Bang, khususnya anak SD ya. Kalau segi perkembangannya itu anak SD mungkin bangkalan terarah menjadi anak yang apa ya, pendiam gitu, terutama anak-anak yang tinggalnya di komplek gitu. Kalau yang di kampung mungkin masih bisa ini main gitu kan, sorenya ada yang main gitu kan, belajar sambil sekolah sambil main gitu. Kalau yang di komplek kan biasanya udah mulai sendiri-sendiri ya Bang ya, jadi mungkin pertumbuhan sama perkembangannya terhambat gitu sih kalau menurut saya. Apa udah dicukupin sampai sini aja diskusinya? Udah berapa menit, Bang? Gak dihitung sih. Tadi 22. Udah 20 menitan. Oh ya. Kalau begitu, sekian diskusi kami pada podcast hari ini. Kesimpulan dari perkembangan pada masa remaja pada era seperti sekarang ini adalah pandemi cukup mempengaruhi perkembangan remaja seperti sosial, kognitif, moral, kemandirian, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.